Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Seperti biasa kita sama-sama menyaksikan dulu video singkat dari Syekh Uthman Al-Khumais ya. Kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Naam. التخليد في النار نوعان. التخليد في النار نوعان. تخليد مؤبد وتخليد طويل. الموحد من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لزماننا وبالنسبة للزمان السابق النبي الذي آمن به. طيب، الموحد لا يخلد في النار. كل موحد لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا كافر. أما أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب فالذنوب تتفاوت. في ذنوب صغائر، هذه الصغائر يكفرها الله تبارك وتعالى حتى لو كان بدون توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيغفرها الله تبارك ولو بدون توبة. الكبائر هذا تحت المشيئة، وهي أنواع هذه الكبائر. هناك كبائر أقل من بعض، وهناك كبائر أشد، وهناك كبائر أشد وأشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، فهذه أشد الكبائر. وهناك ما هو أشد، فالقصد أن الذنوب تتفاوت. فهناك ذنوب التي جاء فيها التخليد في النار، فهذه من كبائر الذنوب، فيأتي فيها مخلد في النار. من تحسى سما فسمه في يده يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وفي بعض الروايات خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا المقصود هو المكث الطويل، وليس المقصود البقاء الدائم. ما يبقى دائما في النار إلا الكفار. سم شلون بعذر؟ هذا لا يقال مرتكبة لكبيرة، هذا لا يقال مرتكبة لكبيرة. تقول امرأة أرادت اغتصابها، أي نعم. يقول امرأة مثلا دخل عليها أناس ليغتصبوها فرمت بنفسها، هذه لا يقال مرتكبة لكبيرة. هذه خوفا على عرضها، خوفا على شرفها، رمت بنفسها لا بقصد الانتحار ولكن بقصد الانفكاك من هذا الجرم الذي يريدونه. لا يقال لها هذه صاحبة كبيرة. صلى الله أن يغفر لها ويرحمها برحمته ويجازي أولئك بما يستحقون. دخل. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama tadi menyaksikan video singkat dari syekhnya. Beliau menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan dosa ya. Apakah mereka kekal di neraka? Beliau mengatakan at-takhlidu finnar, yaitu kekekalan di neraka itu terbagi dua. Dia mengatakan nau'ani. Yang pertama takhlidun mu'abbad, yaitu dia dihukum dengan betul-betul memang kekal selama-lamanya. Dan juga takhlidun tawil, dia disiksa di api neraka dengan waktu yang lama. Jadi makna khalidan fiha, kekal di dalamnya, itu memiliki dua makna. Bisa kekal selamanya, atau dia disiksa di api neraka itu dengan waktu yang sangat panjang. Beliau mengatakan al-muwahhid ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal di neraka. Karena orang-orang yang meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata yashhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dan dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Dalam riwayat lain ditambahkan lagi, beliau tadi mengatakan wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini untuk umat Rasulullah. Namun untuk umat-umat sebelumnya, mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat
yang maha kuasa dan hanya beliaulah yang berhak diibadahi. Dan juga mereka beriman bersaksi tentang nabi-nabi mereka. Sebagaimana kita bersaksi bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka memiliki dosa besar, bisa saja Allah azab dulu mereka di neraka, kemudian Allah masukkan mereka ke surga. Karena pelaku tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal di neraka. Karena orang-orang yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang pelaku syirik dan juga orang-orang kafir. Pelaku syirik maksudnya di sini adalah pelaku syirik besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya dalam hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal ya, meninggal dunia dan dia mengetahui dan memahami dan juga mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Maka dia akan Allah masukkan ke dalam surganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Perlu kita ketahui bahwasanya ad-dzunub tatafawat, kata beliau tadi. Dosa itu bertingkat-tingkat ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan dosa kecil ini juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa besar juga bertingkat-tingkat. Dan dosa kecil itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelaku dosa kecil walaupun dia tidak bertaubat. Sangat banyak hadis dan juga ayat ya yang menjelaskan tentang ini. Seperti ayat yang beliau bacakan tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi ya dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maksudnya di sini dosa-dosa kecil. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa-dosa kecil bisa Allah ampuni tanpa taubat. Jadi orang-orang yang Allah ampuni tanpa taubat melakukan dosa-dosa kecil banyak sebabnya. Mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menjelaskan kepada kita siapa yang puasa ya di bulan Ramadan ya. Dan juga siapa yang qama Lailatul Qadri ya, yang mendirikan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu, maksudnya dosa kecil. Dan seperti itu juga man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, beriman dan juga mengharap ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan puasa-puasa yang lain seperti puasa Arafah ya. Puasa Muharram, puasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itu adalah dosa-dosa kecil. Dan puasa Muharram 1 tahun ya. Dan itu dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba, yaitu dosa kecil walaupun dia tidak bertaubat. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang dosa besar ya. Dosa besar ini juga bertingkat-tingkat. Dan dosa besar yang paling besar yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan ya. Rasulullah memakai kata al-mubiqat, yaitu membinasakan. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita melakukan salah satu dari yang 7 ini, maka kita akan berbahaya. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, dan hadis ini sangat bagus ya, mengingatkan kita agar tidak melakukan dosa besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan.
Qulna wa ma hunna ya Rasulullah. Kami mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, apa itu yang 7 ya? Qala, Rasulullah mengatakan yang pertama asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini adalah dosa yang paling besar. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jika syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jika syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan dia harus bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jika dia tidak bertaubat maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ya, syirik besar dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi kita harus menjauhi dosa syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua as-sihir ya. Dunia persihiran itu juga sangat dilarang bagi orang-orang Islam. Kenapa? Karena ini adalah juga termasuk syirik besar. Dan berbicara tentang sihir ini sangatlah panjang. Dan ini menunjukkan sihir ini adalah suatu hal yang membinasakan. Kita lihat dari azabnya ya, atau hukumannya bagi pelakunya di dunia. Rasulullah mengatakan darbatun bis-saif. Jadi pelaku sihir secara hukum Islam, hukumannya jika dia tidak mau bertaubat ketika diajak bertaubat maka dipenggal kepalanya seperti itu. Ya, ini jika dipraktikkan hukum Islam. Dan itu pun tidak sembarangan orang bisa memenggal kepala, itu pun harus perintah oleh pemimpin resmi dari suatu negara tersebut. Kemudian qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh ya. Membunuh orang lain ya, kecuali membunuh dengan cara yang benar ya. Seperti dalam medan pertempuran ya, itu memang saling bunuh-membunuh. Dan juga ketika dalam praktek hukum Islam seseorang diperintahkan untuk memenggal kepala orang yang membunuh, itu membunuh dengan cara yang hak. Adapun membunuh orang lain, baik dia muslim ataupun non muslim, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian aklur riba ya, memakan harta riba. Dan riba ini juga pembicaraan yang sangat panjang. Yang jelas kita harus menjauhinya. Wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini juga dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan melarikan diri di medan peperangan ya. Wa qadhbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita suci, wanita yang menjaga kesuciannya dengan berzina seperti itu. Ya, wanita muslimah yang suci namun dia menuduhnya dengan hal-hal yang buruk dan mengatakan wanita pezina seperti itu. Ini adalah dosa-dosa besar. Dan juga beliau tadi menyinggung sedikit tentang dosa besar yang lain adalah bunuh diri ya. Bunuh diri. Dan beliau membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lafaz yang berbeda-beda di kalangan para ulama, dan kita akan baca ya hadis berdasarkan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah mengatakan man qatala nafsahu bihadidatin jaa yaumal qiyamati wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannama khalidan mukhalladan abada. Jadi siapa yang membunuh dirinya dengan besi ya, dengan besi, maka hari kiamat dia akan dibangkitkan dan besi itu berada di tangannya ya. Besi itu berada di tangannya dan dia menombak-nombakkan atau menusuk-nusukkan besi itu ke perutnya. Di neraka jahanam ya. Di neraka jahanam dia akan kekal selamanya. Dia akan kekal selamanya. Ini juga menunjukkan orang yang bunuh diri itu jika dia muwahhid, maksudnya mukhallad dan abada di sini, dia di dalam neraka itu al-muqthut tawil. Dia Allah azab di neraka itu dengan waktu yang sangat lama. Jika yang bunuh diri itu adalah seorang muslim yang muwahhid, yang mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan. Dan juga orang-orang yang meminum racun ya.
Dan dia nanti di hari kiamat juga dibangkitkan, dan di hari kiamat dia meminum racun itu di neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya. Dan kekal di sini juga sebagaimana kita katakan di awal tadi, bahwasanya makna kekal dalam bahasa Arab khalidan, ya, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama tadi abadan, selama-lamanya kekal, dan yang kedua adalah waktu yang panjang. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu juga menyebabkan dia akan Allah azab di neraka dengan waktu yang sangat lama. Sahabat warga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi beliau syekhnya menjelaskan tentang bunuh diri ini, ya, ada dari jamaah beliau yang bertanya, bagaimana jika seorang wanita, ya, bunuh diri disebabkan banyak para laki-laki yang mengejarnya untuk memperkosanya seperti itu. Dan dia melompat dari gedung untuk menyelamatkan kehormatannya seperti itu. Maka beliau menjelaskan bahwasanya jika kasusnya seperti ini, tidak bisa kita katakan seorang wanita ini adalah wanita yang bunuh diri. Namun dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuninya dan juga menyelamatkannya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, berbicara tentang bunuh diri ini, ya, dan apalagi saat ini banyak kita lihat di media sosial, ini adalah berita yang booming. Bunuh diri ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Apalagi disebabkan dosa, ya, apalagi disebabkan dosanya. Sebagaimana kita lihat seorang wanita bunuh diri karena pria atau laki-laki yang menggaulinya itu tidak mau bertanggung jawab. Jadi jika kasusnya seperti ini, dia masuk juga melakukan dosa-dosa besar karena dia bunuh diri, ya. Dan juga beliau tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara ciri-ciri dan juga tanda-tanda dosa besar itu, Allah berikan hukuman kepada pelakunya itu neraka. Jadi jika ada ancaman dalam sebuah Al-Quran, dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan jika melakukan seperti ini, maka balasannya neraka, itu menunjukkan adalah dosa besar sebagaimana yang kita bacakan tadi. Jadi intinya adalah pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar ataupun dosa kecil, ya, mereka semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dosa besar kekal di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an dan juga lafaz hadis, itu memiliki dua makna. Jadi seorang yang melakukan dosa besar itu berada pada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan azab dia, dan jika Allah berkehendak akan Allah ampuni dia. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya marilah kita sama-sama menjauhi dosa besar dan juga dosa kecil. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua. Kita simak terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan syekhnya, ya, tentang sebab-sebab kita kaum muslimin dihancurkan, ya, dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط كما قال عمر: لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم نحقق هذه الأمور الثلاثة فلن نكون خير أمة، لن نكون خير أمة. ولذا نرى أننا لما قصرنا في هذا الباب في هذه الأزمنة المتأخرة
ما صرنا خير أمة، تسلط علينا أعداؤنا وذل المسلمون وصاروا هم الذين يدفعون الجزية، وذلك لبعدهم عن أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الخيرية مرتبطة بما أمر الله تبارك وتعالى به. نتذكر الآية الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. 3 وعود من الله تبارك وتعالى: الاستخلاف والتمكين والأمن. 3 وعود من الله تبارك وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى؟ 3 وعود من الله تبارك وتعالى، لكنه جعل لها شرطا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كأنه يقول: فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعل لتنفيذ هذه الوعود شرطا، إن حققنا نحن هذا الشرط حقق الله لنا الوعود سبحانه وتعالى، وقد وقع وقد فعل سبحانه وتعالى. لما حقق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه هذه الوعود، هذا الشرط، حقق الله لهم الوعد. أنهى بلاد فارس، أنهى بلاد كسرى، أنهى بلاد الروم، وظهر دين الله تبارك وتعالى وعلت كلمة المسلمين. ثم لما قصروا في هذا تسلط عليهم الكفار، فلما رجعوا إلى الله تبارك وتعالى أعاد لهم العزة، وهكذا حتى يأتي آخر الزمان وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويعود الناس إلى ربهم فيعيد الله لهم العزة، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فالقصد أن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الشروط أو هذا الشرط مقابل هذه الوعود سبحانه وتعالى. فلا بد إذن لنا من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة إليه حتى يقبل الله تبارك وتعالى منا ذلك ويسدد أمورنا ويوفقنا جل في علاه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Di awal video beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, maksudnya sebaik-baik umat yang Allah jadikan di kalangan manusia. Kenapa? Allah sebutkan di situ ada tiga sebab ya. Ada 3 sebab. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi siapa yang ingin menjadi sebaik-baik umat di manusia sekarang ini, maka dia harus melakukan 3 sebab ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan atau menyeru kepada kebaikan. Jadi kita mendakwahi manusia agar mereka melakukan kebaikan. Kita dakwahi mereka agar mereka salat, agar mereka membayar zakat, sedekah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Kita ajak mereka, kita dakwahi mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang menunjukkan kebaikan bagi seseorang, maka dia mendapatkan pahala bagaikan pahala orang yang melakukannya. Sebagai contoh, seseorang mengajak manusia untuk solat, maka dia solat, maka pahala solat itu didapatkan oleh orang yang menyerunya juga, ya, yang menyerunya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan solat tadi. Ini yang pertama. Yang kedua,
wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian juga kalian mencegah manusia agar tidak melakukan kemungkaran, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Seperti seseorang juga berdakwah kepada orang-orang yang berjudi umpamanya, didakwahi agar mereka meninggalkan judi umpamanya. Mendakwahi orang agar meninggalkan zina umpamanya. Mendakwahi orang agar meninggalkan hal-hal yang buruk seperti memakai narkoba, ya, memakai narkotika dan yang sejenisnya. Didakwahi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga beliau sampaikan wa tu'minuna billah. Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa diawasi, ya. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan ini, dia ingat Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan atau apa yang dia pikirkan atau apa yang hendak dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Makanya beliau tadi menyampaikan, ya, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la yatimmu awwalu hadhihi al-ayah illa idza tamma akhiruha. Jadi awal dari ayat ini tidak akan didapatkan seseorang kecuali dia telah melakukan secara sempurna akhir dari ayat ini. Maksudnya apa itu? Dia tidak akan mendapatkan predikat sebaik-baik umat jika dia tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa al-iman billah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tiga ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga beliau tadi menyampaikannya, sebetulnya video panjang atau video sempurna tentang ini. Beliau membahas tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tadi bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya, ayat 55, dan ayatnya lumayan panjang. Beliau mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, ya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, karena ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan, ya, kekuasaan di dunia ini, mendapat kekuasaan di dunia ini. Jadi arti dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, ya. Berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan, mengokohkan, ya, bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini juga Allah sebutkan, ya, kepada kita tiga hal. Tiga hal ini akan didapatkan dengan sebab disebutkan Allah di penghujung ayat. Dan tiga hal ini, yang pertama, bagaimana Allah janjikan, ya, kepada kaum muslimin tiga hal. Yang pertama, menguasai dunia ini, ya, menguasai dunia. Kemudian yang kedua, Allah kokohkan kita. Allah berikan kita kekokohan, ya. Allah berikan kepada kita keteguhan hati dengan agama ini.
Kemudian yang ketiga, Allah janjikan kepada kita keamanan. Allah hilangkan dari kita ketakutan. Ya. Dan ini sudah betul-betul pernah terjadi bagi kaum muslimin. Mereka pernah menguasai dunia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka menguasai dunia. Allah berikan mereka keimanan yang teguh dan kokoh, dan Allah berikan mereka keamanan. Bahkan ada seorang wanita yang berjalan dari Sana'a ya menuju Makkah tanpa merasa takut. Tanpa merasa takut. Jadi yang tiga ini bagaimana kita mendapatkannya? Allah sebutkan sebabnya di penghujung ayat ini. Yang pertama adalah ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Hendaklah mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, salah satu sebab kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan keagungan. Ya. Sebagaimana kita lihat para sahabat, para kaum muslimin ya, mereka bisa menghancurkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan bisa menghancurkan Yahudi. Kenapa? Karena mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syaratnya, kita beribadah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan kesyirikan, terutama syirik besar, maka membuat pelakunya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia yantasib ilal Islam, walaupun dia itu berkeyakinan beragama Islam, namun dia melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Jadi jika ada seorang muslim yang melakukan kesyirikan, syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dia. Maknanya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni seseorang, maka dia akan kekal di neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh amal ibadahmu. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, Allah hapuskan pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala zikirnya, pahala membaca Al-Qurannya, seluruh pahala-pahalanya Allah hapuskan. Makanya Allah tekankan janjinya ya, jika siapa saja yang ingin mendapatkan tiga hal ini, syaratnya hanya satu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Tiga, ingin menguasai dunia, ingin mendapatkan kekokohan, keteguhan beragama, dan juga keamanan ya, keamanan. Maka cukup dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan siapa yang kufur atau kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita kaum muslimin ya, sudah melihat ya apa yang telah dialami oleh Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in. Mereka betul-betul menguasai dunia, bahkan mereka merasakan keamanan, kekhusyukan beribadah. Bahkan musuh-musuh Islam ya, musuh-musuh Islam merasa takut terhadap kaum muslimin. Jika ada kabar atau isu kaum muslimin ingin menyerang mereka, 1 bulan sebelum penyerangan mereka sudah ketakutan. Ya, Allah kirim bagi musuh-musuh Islam ketakutan. Namun yang kita alami sekarang bahwasanya kitalah yang takut kepada musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang melakukan kesyirikan, masih banyak melakukan dosa-dosa. Sebagaimana juga beliau sampaikan tadi ya, semakin
dekat kaum muslimin kepada Allah, mempelajari agamanya, maka Allah kuatkan mereka. Namun ketika di zaman mereka itu melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kesyirikan, maka Allah porak-porandakan mereka. Terkhusus nanti di akhir zaman, ya, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kejayaan kaum muslimin, ya, ketika Nabi Isa alaihi salam Allah turunkan. Maka seluruh penduduk dunia ini akan beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar, ya. Agama Islam ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia yang mana ada di situ siang dan malam, ya. Sebagaimana siang dan malam itu juga dialami oleh seluruh dunia, ya. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun dari rumah-rumah, ya, baik di kota ataupun di kampung, illa adkhalahu Allahu hadzal din, ya. Melainkan Allah akan masukkan mereka semua kepada agama Islam yang mulia ini. Bi'izzi azizin, baik dengan baik dengan kemuliaan orang-orang yang dimuliakan, ya, ataupun bidulli dalil, atau dengan kehinaan orang yang terhina, ya, orang yang terhina. Kemudian azzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengagungkan Islam di situ, dan juga menghinakan, merendahkan orang-orang yang melakukan kekufuran. Jadi kita kaum muslimin di akhir zaman ini, ya, kita merasakan kelemahan yang betul-betul lemah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kepada para sahabat saat itu tentunya, dan ini sudah kita alami. Sebutkan Rasulullah nanti di akhir zaman orang-orang kaum muslim itu seperti kagutha'il bahar, ya. Jumlah mereka itu seperti buih di lautan. Namun mereka itu lemah, ya. Mereka itu lemah, takut terhadap musuh-musuhnya, ya. Maka para sahabat mengatakan, apakah saat itu mereka sedikit? Tidak, tentunya mereka banyak sekali. Namun mereka diperebutkan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini telah kita alami, ya. Kaum muslimin diperebutkan dan direndahkan oleh musuh-musuh Islam, karena mereka jauh dari agama dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat beliau tadi kepada kita secara inti adalah, marilah kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah, baik berzikir, ya, berdoa, kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ke tempat-tempat yang dilarang, ya. Jika berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa meminta di kuburan, meminta di pohon, meminta kepada jin, meminta kepada batu, meminta kepada tempat-tempat keramat dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dengan itu kita berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Selama kaum muslimin melakukan itu, maka Allah turunkan kepada mereka itu kelemahan. Allah porak-porandakan persatuan mereka. Mereka itu semua mudah untuk dihasut oleh musuh-musuh Islam. Jadi mari kita beribadah hanya kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga dalam program Tanya Syekh. Kita akan menonton terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين فكان الجواب من الله تبارك وتعالى اخرج منها مذءوما مدحورا، لأن الله ليس بحاجة
العباد ولا عباداتهم. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تنفعه طاعة، لا تضره معصية سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى لإبليس في قوله: اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوم، قال بعض المذءوم والمذموم واحد. مذءوم بمعنى مذموم، وقيل المذءوم هو المعاب، العيب، الذأم العيب. ولذلك يقول: لن تعدم الحسناء ذأما، يعني عيبا، مهما بلغت المرأة من الجمال فيها عيب. وين العيب؟ عاد هذا موضوع ثاني، من يعاشرها من كذا. المهم يقول: اخرج منها مذءوما أي معيبا، أو مذموما، لأن مذءوم ومذموم بعض أهل العلم يقول واحد، أي مبغض من الله تبارك وتعالى، معاب. مدحور أي مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنت ومن تبعك. ولذلك الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وقال: لكل منكما علي ملؤها. فهذه لها أهلون وتلك لها أهلون، ولا يعني يهمه شيء سبحانه وتعالى. من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، بغض النظر عن الأعداد، ولكن يملأ هذه ويملأ هذه. قال: أما النار فما تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول: قطن قطن. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: في كل 1999، في كل 1999 من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، من منا الواحد إذا كل 1999 يدخلون النار؟ من بدنا الواحد؟ قال: منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأهل النار من البشر أكثر من أهل الجنة. ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر هنا أنه سيملأ النار من إبليس وأتباعه. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم أي من الإنس والجن، منكم أي من الإنس والجن. يملأ الله هذه النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan juga 17 ya. Sebetulnya kalau kita lihat video sempurnanya, beliau menjelaskan surah Al-A'raf dari ayat 12 sampai ayat 18 mungkin. Namun ini adalah potongan dari ceramah beliau. Beliau mengatakan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim.
beliau bacakan surah Al-A'raf ayat 16. Artinya ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena Allah memerintahkan dia untuk bersujud, dia tidak mau, maka Allah pun palingkan dia, palingkan dari surga. Maka iblis mengatakan di sini, aghwaytani, karena engkau telah palingkan aku. Dia mengatakan bahwa Allah yang memalingkan dia, maksudnya tidak mau sujud dan tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini memang benar karena Allah Subhanahu wa taala yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan para anbiya dan juga para rasul juga tidak bisa menyesatkan seseorang dan tidak bisa menahan hidayah dari seseorang. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk ya. Makanya Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib karena Allah yang memberikan petunjuk seperti itu. Dan juga seperti ucapan Nabi Nuh dalam Al-Qur'an beliau bacakan tadi, wala yanfa'ukum nushi tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. Ketika Nabi Nuh berbicara kepada kaumnya, nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian. In aradtu an ansaha lakum, namun saya terus-menerus ingin menasihati kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. In kana Allah yurid an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jika Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ingin memalingkan kalian, menjauhkan kalian dari hidayah, maka Allah adalah Rabb kalian, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang berhak kalian ibadahi seperti itu. Dan Allah memiliki kehendak di situ. Wa ilaihi turja'un. Dan perlu kalian ketahui, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan seperti itu. Dan juga ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, dan beliau persingkat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Dan dari sini bisa kita ambil dari ayat yang Allah katakan tadi, aghwaytani, engkau palingkan aku, karena memalingkan hati ini adalah di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap petang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu, agama Islam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, gerakkanlah hati ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu. Ini adalah Rasulullah senantiasa berdoa. Beliau takut hatinya itu dicondongkan kepada kekufuran, dicondongkan kepada kemaksiatan. Jadi kita kaum muslimin harus betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Dan dari sini ketika iblis dia mengetahui dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau bertaubat, namun dia katakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan menggoda mereka untuk menjauhi jalan yang baik, jalan yang lurus. Maksudnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bisa kita ambil bahwasanya setan itu senantiasa berusaha membisikkan keburukan kepada manusia agar mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para setan juga berusaha menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ketika mereka melakukan kebaikan, dia berusaha untuk melawan mereka.
dengan bisikan-bisikan, godaan-godaan agar orang-orang yang melakukan kebaikan itu mengarah kepada perbuatan keburukan. Kemudian beliau jelaskan ya bahwasanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana pengaruh setan dan juga iblis untuk menggoda manusia. Bahkan Rasulullah sebutkan ya, setiap manusia itu memiliki qarin, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Jadi tidak ada seorang pun dari manusia ini kecuali telah diberikan kepada dia seorang qarin yang mengikuti dia dari golongan jin ya, dari golongan jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Iya kata Rasulullah, namun saya diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan qarinku itu, jin yang senantiasa diberikan kepada manusia itu untuk beriman masuk Islam, maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap manusia itu memiliki ya siapa dari golongan setan yang senantiasa menggodanya, senantiasa menjerumuskan dia ke jalan yang buruk seperti itu. Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan tadi. Dia berusaha terus menggoda, terus membisikkan keburukan. Kemudian ayat setelahnya beliau bacakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dan iblis juga mengatakan, saya akan mendatangi mereka, manusia itu, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sehingga engkau tidak mendapatkan dari mereka itu, ya, maksudnya tidak banyak di antara mereka itu orang-orang yang bersyukur. Jadi inilah pekerjaan iblis dan setan yang senantiasa untuk menjerumuskan kita. Karena ya, setan itu berada pada diri manusia dalam aliran darah. Ketika aliran darah itu lancar, maka setan itu juga akan lancar menggoda, menjerumuskan manusia. Jadi intinya ya, dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya iblis dari diciptakannya bapak kita Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, permusuhan itu tetap ada bagi kita. Jadi kita lihat diri kita ini, apakah kita betul-betul memusuhi iblis, memusuhi setan, atau memusuhi yang lain, maksudnya orang-orang yang melakukan keburukan. Jika kita musuh mereka, alhamdulillah, kita senantiasa melakukan kebaikan, mengajak manusia, mencegah manusia dari keburukan. Ini adalah perbuatan yang sangat disukai ya. Kemudian ya, beliau tadi membacakan sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr yang menguatkan tafsir beliau ini. Maksudnya tafsir surah Al-A'raf tadi yang berbicara tentang iblis yang ingin menggoda anak keturunan Adam. Dia dengan sombongnya mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan dari mereka itu orang banyak yang bersyukur. Maksudnya sedikit dari manusia itu nanti yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan beliau bacakan tadi perkataan iblis ya. Perkataan iblis ketika berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya.
Iblis berkata, wahai Tuhanku. Dia masih tetap memanggil Allah dengan Tuhannya. Ya. Bima aghwaytani, karena engkau telah memalingkanku, mencondongkanku, saya akan hiasi bagi mereka di dunia. Maksudnya bagi anak Adam ini di dunia, dia menghiasi, menggoda, menjerumuskan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Yang ikhlas mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, jalan yang baik. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku itu manusia, tidak ada kekuasaan bagimu. Tidak ada kekuasaan bagimu, hai iblis. Illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang-orang yang memang mengikuti dia. Jadi Allah katakan, tidak ada kekuasaan bagi iblis bagi menggoda manusia. Secara hukum asal berarti, godaan iblis itu lemah. Ya, godaan iblis itu lemah. Jadi kita kaum muslimin berusaha melemahkan itu. Jangan mengikuti mereka. Jangan mengikuti iblis dan juga bala tentaranya dari golongan syaitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi, tidak ada yang mengikuti iblis dan juga setan itu. Ya, ya. Kecuali orang-orang yang terjerumus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya, memberikan hidayahnya, memberikan penjagaannya kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan ya di penghujung ayat yang dibacakan tadi, bukan di ujung ayat ya, maksudnya di penghujung ayat yang dibacakan, bukan berarti akhir surah Al-Hijr. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Karena Allah janjikan ya neraka jahanam bagi orang-orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan keburukan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai rangkuman adalah bahwasanya setelah iblis Allah palingkan dia karena dia tidak mau bersujud kepada bapak kita Adam, semenjak itulah permusuhan antara kita dengan iblis. Dan iblis berusaha untuk mencondongkan manusia itu kepada keburukan. Ya, mencondongkan manusia itu kepada keburukan. Menghiasi manusia itu agar melihat keburukan itu suatu kebaikan. Dan ini adalah suatu musibah ya. Dan Rasulullah SAW sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak seperti itu. Rasulullah berdoa, Rabbana Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Rasulullah mengatakan, wahai Allah, berikanlah kami penglihatan yang benar itu benar, ya. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. An yurina al-batila batilan, dan dinampakkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Karena banyak orang Allah jauhkan dia dengan hukuman di dunia. Bagaimana itu? Allah jadikan keburukan itu suatu kebaikan menurut dia. Dan kebaikan itu merupakan keburukan menurut dia. Jika kasusnya seperti ini, maka sangat sulit bagi dia untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan dia lihat keburukan. Dan juga semenjak itulah iblis berusaha menjerumuskan seluruh anak keturunan Adam dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan iblis bahwa dia tidak memiliki kekuasaan terhadap manusia dan tidak ada yang akan mengikuti dia kecuali orang-orang yang buruk ya, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang akan mengikuti dia dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah yang ikhlas,
hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala musuh bagi iblis, bagi bala tentaranya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan program kita Tanya Syekh. Apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan apa yang saya sampaikan jika itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan godaan iblis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.